kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik semua anak kelas 10 MIPA 2. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan yang baik-baik terlebih dahulu, yaitu dengan membaca doa. Nah, di sini ketua kelasnya siapa? Rifat. Ya, Rifat, silakan dipimpin doanya ya. Baik Bu, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa menurut pelajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena sudah berdoa, sekarang Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Muhammad Rifat Khairan, Hadir. kemudian Yara Septian Septiani, Hadirah, Stefanus Najwaskito, Hadir. Agnes Putri, hadir Bu. Dwi Novianti, Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, berarti anak kelas 10 MIPA 2 hadir semuanya. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu memahami pengertian atom dan perkembangan teori atom, memahami teori atom dari Dalton sampai dengan mekanika kuantum, menggambarkan model-model atom menurut Dalton sampai atom mekanika kuantum, memahami bahwa atom tersusun dari partikel dasar yaitu elektron, proton, dan neutron, dan memahami kekurangan dan kelebihan dari masing-masing teori atom tersebut. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita nonton video terlebih dahulu ya. Seperti yang kita ketahui, hampir semua yang Oke, sekarang kalian bisa perhatikan videonya terlebih dahulu ya. seperti yang kita ketahui, hampir semua yang ada di sekitar kita merupakan materi. Pernahkah kita bayangkan bahwa jika kita bagi materi ini menjadi bagian yang lebih kecil secara terus-menerus, kita akan mendapati bagian dari materi yang disebut dengan atom. Konsep atom pertama kali dinyatakan oleh seorang filsuf Yunani bernama Demokritus pada abad ke-4 sebelum Masehi. Atom berasal dari kata atomos, di mana A berarti tidak dan ditemukannya elektron. Karena itu, model atom mekanika kuantum sering disebut. Nah, setelah melihat video ini, Ibu ingin bertanya, tadi di dalam video tersebut ada berapa perkembangan teori atom? Ada 5 Bu. Ada 5, Ada Bu. lima. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja? Ada Thomson ya, Bu. Ya betul. Ada Dalton, Bu. Betul, Dwi Dalton. Betul, Rutherford. Niels Bohr. Iya, betul sekali ya, Niels Bohr. Kemudian ada satu lagi nih, siapa? Itu, Bu. Teori atom kuantum dari Erwin Schrödinger. Ya, betul sekali Dwi. Jadi itu merupakan teori atom yang terakhir ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, Bu. Untuk melanjutkan materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu ingin bertanya apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Wah, keren sekali nih anak 10 MIPA 2, semangatnya. Ibu sangat suka. Karena kalau misalnya kalian fokus dan semangat, pastinya ilmu yang Ibu berikan kepada kalian akan tersampaikan dengan baik. Jadi kita akan mulai ya. Di sini ada teori atom menurut Demokritus. Jadi Demokritus ini merupakan filsuf Yunani yang mengemukakan bahwa atom itu adalah bagian yang terkecil dan tidak dapat dibelah. Nah, atom ini berasal dari kata A dan tomos, di mana A merupakan tidak dan tomos artinya dibagi, sehingga atom merupakan sesuatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini tuh Demokritus mengungkapkannya pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian Demokritus juga mengungkapkan bahwa atom penyusun itu setiap zat berbeda-beda, di mana zat padat disusun oleh atom yang kecil dan padat. Di sini ada gambarnya, yaitu gambar lembaga ya. Kemudian yang kedua itu ada zat cair disusun oleh atom yang besar dan bulat. Di sini ada air. Next.
belajar tentang atom. Nah, di sini ada yang tahu tidak sih bentuk atom itu seperti apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu Bu, belum Bayang. Tahu. Berbayang ya. Nah, di sini Ibu sedang memegang kertas. Nah, jika kalian ingin mengetahui nih seberapa kecilnya atom, kalian perlu membelah ketebalan kertas ini sebanyak 1 juta kali. Jadi bisa dibayangkan kan kecil apa atom itu. Sekarang sudah terbayang? kecil banget berarti ya Bu ya? Iya, kecil banget karena perlu 1 juta kali nih kita untuk membelah kertas ini. Oke, sekarang kita selanjutnya. Nah, jadi teori atom ini adanya dimulai dari Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Alasan mengapa Democritus tidak dimasukkan ke dalam teori atom karena Democritus itu hanya mencetuskan tanpa melakukan penelitian. Jadi ketika waktu itu Democritus hanya sedang membelah suatu bahan dan bahan itu menjadi kecil, dan beliau hanya mengatakan bahwa partikel kecil ini adalah atom. Jadi Democritus itu tanpa penelitian, dan yang hanya diakui itu Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Oke, untuk teori atom yang pertama itu ada John Dalton pada tahun 1808, di mana John Dalton mengungkapkan bahwa atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat terbagi lagi dan berbentuk bola pejal. Nah, John Dalton ini juga mengungkapkan bahwa unsur yang tersusun atas partikel satu itu disebut dengan atom. Kemudian senyawa tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih. Jadi 2 unsur atau lebih ini akan membentuk molekul, dan apabila berbeda maka disebut dengan senyawa, dan apabila sama disebut dengan unsur. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi kimia terjadi karena adanya pemisahan dan juga penggabungan. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau teori atom Dalton itu bisa kita bayangkan seperti, ini ada tahu bola apa? Biliar. Ya betul, ini bola biliar. Jadi bola biliar ini bola yang benar-benar kejam gitu ya, yang isinya itu benar-benar padat gitu. Kalau kena orang sakit banget berarti ya Bu? Iya betul. Kemudian kelebihan dari teori Dalton. Teori Dalton mengungkapkan bahwa hukum perbandingan berganda atau hukum keripatan perbandingan yang berbunyi bila 2 jenis unsur yang dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, jika massa salah satu unsur tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawanya merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, di sini ada contohnya yaitu fosfor dan oksigen yang membentuk 2 macam senyawa. Dalam 55 gram senyawa satu terdapat 32 gram fosforus, sedangkan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Tunjukkan bahwa kedua senyawa itu mengandung Dalton. Nah, di sini yang memiliki perbandingan massa yang sama itu kan fosfor ya. Jadi kita menggunakan oksigen sebagai bilangan bulat sederhananya, yaitu 24 dibanding dengan 40, dan disederhanakan menjadi 3:5. Selanjutnya itu kelemahan teori atom Dalton. Di sini Dalton tidak dapat menggambarkan bagaimana caranya atom saling bergabung. Jadi Dalton hanya dapat menjelaskan tentang atom itu sendiri tanpa mendeskripsikannya bagaimana atom itu bisa bergabung membentuk molekul ataupun unsur. Kemudian yang kedua ada atom unsur yang satu dengan atom yang lainnya tidak bisa dideskripsikan, ini seperti yang sama. Kemudian yang ketiga, hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Yang selanjutnya itu apakah kalian pernah melihat gambar tersebut? Yang bagian kiri apa? Semangka dulu. Yang bagian kanan? Batik
roti kismis yang dikelilingi itu apa? Kismisnya. Betul ya, kismisnya. Jadi teori selanjutnya itu berhubungan dengan gambar tersebut. Kemudian karena tadi kita ada semangka sama kismis ya, Thomson ini mengungkapkan bahwa atom terdiri dari awan yang bermuatan positif yang terdistribusi sedemikian rupa dengan muatan negatif yang tersebar secara random atau secara bebas di dalamnya. Dan kalau misalnya kita gambarkan dengan roti kismis, ini tuh ada elektronnya ini merupakan kismisnya, dan yang warna hijau ini merupakan Roti. intinya ya, betul, itu rotinya kalau bisa kita analogikan ya. Thomson ini merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, dan Thomson juga merupakan penemu elektron. Mengapa dia menemukan elektron? Karena saat beliau ingin mengungkapkan bahwa atom terdiri dari yang bermuatan positif dan terdistribusi sedemikian rupa dengan muatan negatif tersebar secara random di dalamnya, Thomson ini melakukan penelitian sinar katoda, dan dihasilkan bahwa dalam sinar katoda itu ada yang namanya elektron. Itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, bagus sekali Ripat atas pertanyaannya. Siapakah penemu proton ya tadi ya? Jadi itu awalnya itu yang ingin melakukan penemuan proton itu adalah William Broad pada tahun 1815. Kemudian dilanjutkan oleh Goldstein pada tahun 1886. Jadi sebenarnya penemu proton itu adalah Goldstein dan penemu elektronnya adalah Thomson. Gitu. Kemudian next yaitu kelebihan dari atom Thomson, di mana kelebihan ini membuktikan bahwa adanya partikel lain yang bermuatan negatif di dalam atom. Kemudian untuk kelemahannya itu teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada dalam bola. Jadi Thomson itu hanya mengungkapkan bahwa atom ini ya ada elektronnya saja gitu. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkembangan teori atom? Belum ada, Bu. Oke, karena belum ada, kita akan melakukan permainan yang berhadiah nih. Nantinya jika kalian mendapatkan poin terbanyak, maka akan diberikan nilai tambahan pada ulangan harian atom, dan juga akan diberikan sesuatu. Apa tuh, Bu? Ayo apa? Ada deh pokoknya ya. Tetapi sebelum mengerjakan soal ini, TTS ini, itu akan membagikan dari dua kelompok. Kelompok pertama itu ada Tiara, Ripat, dan juga Agnes. Kelompok kedua itu ada Dwi dan juga Stefanus. Untuk teknisnya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama Ibu akan menunjuk secara acak soal tersebut. Kemudian siapa yang mengangkat tangan, perwakilan kelompoknya mengangkat tangan lebih cepat, akan Ibu persilahkan untuk menjawabnya, dan yang mendapatkan poin terbanyak maka kelompok itulah yang akan menang. Oke, sekarang Ibu akan mulai ya. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Dengan sudah siap, Ibu akan menunjuk pertanyaan nomor 9. 1, 2, 3. Bu. Oke, Dwi, kelompok 2. Jawabannya atom ya, Bu. Tom ya. Jadi betul ya jawabannya, atau apakah kamu bisa menjelaskannya, Dwi? Karena atom itu merupakan struktur terkecil yang tidak dapat dibagi. Ya, betul sekali. Selamat ya Dwi, kelompoknya mendapatkan poin. Oke, selanjutnya Petrus
Ya Bu, Jawabannya dilipat soalnya tadi. Bu Fairford. Ya kayak gimana itu lipat tulisannya? RH U T E E R R F O N D. Benar gak nih anak-anak jawabannya? Benar, Benar Bu. Salah Bu. Benar Dwi. Salah. Salah. Coba Dwi, salahnya dari mana? Salahnya di RU, aturan RU THE. Oh iya ya. Oh iya kembali. Iya. Oh, Jadi iya. saya benar seperti ini ya. Nah, jadi Rutherford ini merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Selandia Baru. Dia mengungkapkan bahwa adanya teori atom di mana atom merupakan suatu ruangan hampa yang memiliki inti atom dan dikelilingi oleh muatan negatif yang disebut dengan elektron. Oke, keren banget nih kita semua bisa mengerjakan TTS ini secara hanya. Dan selamat juga untuk kelompoknya Dwi yang menemukan ini Bu memiliki aja nih Bapak. Iya. Bagi dong. Niat banget. Bagi dong Dwi. Bagi dong satu-satu. Semoga kalian semua nantinya bisa seperti kelompok B juga ya, bisa belajar terus dan bisa mengerjakan banyak-banyak kuis yang nantinya akan Ibu berikan untuk semuanya. Tapi jangan berkecil hati ya, karena nantinya Ibu juga akan mengadakan banyak kuis lagi dan ada hadiah. Jadi untuk kalian jangan lupa nih untuk belajar terlebih dahulu sebelum ada pelajaran kimia ya. Baik Bu. Oke, karena nanti akan Ibu beri hadiah kalau misalnya kalian memiliki poin terbanyak. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu. Jadi karena belum ada dan waktunya juga sudah tidur ya, kita akan istirahat. Ibu akan memberikan kalian tugas di mana kalian perlu untuk mencari video di YouTube, tetapi tidak boleh sama ya videonya dari Ibu. Kemudian kalian buat mind map dan kalian kerjakan serta dikumpulkan minggu depan. Bagi yang mind mapnya sangat kreatif, maka akan Ibu berikan slot lagi. Sekian dari Ibu dan materi yang Ibu ajarkan hari ini. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita juga bisa diberikan kesehatan untuk terus belajar lagi di kesempatan-kesempatan lainnya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.